نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para santri, para santriwati, para ikhwan, para akhwat, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam sebuah kesempatan yang baik, ya, kesempatan yang berbarokah insyaallah, di mana kita akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mencoba memahaminya, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencoba memahaminya juga. Dan ini tentunya adalah kebaikan, ya. Tentunya adalah kebaikan yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Kita lanjutkan materi kita pada rangkaian kajian kita, pembahasan kitab Ahaditsu Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala, yang mana masih kita sampai pada hadis yang ke-6, halaman ke-57. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kita kemarin sampai ayat ini, ya, dimana pembahasan kita adalah dalil-dalil tentang takwa di dalam Al-Quran dan juga ciri-ciri, ya, atau tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin terakhir kita sebutkan bahwasanya orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang atau susah, keadaan bahagia atau sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang-orang yang al kadhiminal ghaid, yang memendam amarah mereka, tidak melampiaskan amarahnya melainkan menahan marahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka juga adalah orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan terakhir kita bahas kemarin adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluknya. Kita lanjutkan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila mereka berbuat fahisyah, perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Di sini ada beberapa perbedaan penafsiran dari kalangan para ahli tafsir. Sebagian menyebutkan fahisyah di sini adalah zina. Aw zalamu anfusahum itu berarti di bawah zina, dari kublah, bercumbu dan yang lain sebagainya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan fahisyah di sini adalah kabair, dosa besar. Dan dhalamu anfusahum ini berarti saghair, dosa kecil.
dan juga beberapa tafsiran-tafsiran yang lain tentang idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan orang-orang yang berbuat fahisyah, orang-orang yang berbuat zalim, ya, baik dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, baik berupa fahisyah zina atau yang di bawah zina, ya, ketika orang-orang itu tergelincir, ya, berbuat salah, dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir tentang ayat ini, diceritakan ada beberapa versi cerita sebab nuzulnya ayat ini. Tapi wallahu taala alam terkait apa sahih atau tidaknya cerita tersebut. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan di sini menunjukkan, ya ikhwah semuanya, orang yang bertakwa, ya, itu bukan berarti mereka tidak pernah berbuat dosa. Ya. Orang yang bertakwa itu tidak bermakna mereka tidak pernah tergelincir sama sekali. Ya. Mereka kadang-kadang mungkin masih tergelincir. Orang-orang yang bertakwa kadang-kadang masih terjerumus dalam kemaksiatan, masih terjatuh khilaf atau bahasa kita khilaf, ya. Tapi mereka ketika berbuat kemaksiatan, mereka ketika berbuat fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka, ya, dzakarullah, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Atau kata lain apa? Taubat, langsung bertaubat. Ya, sekalinya jatuh langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan istiqomahlah, wastaghfiru, dan minta ampunlah. Disebutkan oleh ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istiqomahlah kemudian memerintahkan untuk meminta ampun. Ini menunjukkan orang yang istiqomah itu bukan berarti mereka tidak tergelincir sama sekali. Ya. Orang yang berusaha takwa, orang yang berusaha istiqamah dalam kebaikan, itu bukan berarti mereka enggak pernah jatuh dalam kesalahan. Jatuh, tapi setelah mereka jatuh apa? Langsung ingat Allah, langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung bertaubat. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan siapa yang memberikan ampunan dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ingat terhadap dosa yang mereka lakukan dan mereka meminta ampun kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu. Ini ya. Tapi orang bertakwa, orang yang istiqamah, ketika mereka berbuat dosa minta ampun kepada Allah, istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak mengulangi, mereka tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak melanjutkan kemaksiatan tadi, tidak terus menerus melakukan apa? Kemaksiatan. Jadi taubatnya diiringi dengan azam yang kuat, mereka tidak akan mengulangi kemaksiatan tersebut, atau taubatnya taubat yang nasuh. Ya, yang syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama terkait taubat, di antaranya apa? Berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Ya. Jadi dia akan meninggalkan kemaksiatan tadi. Bukan tobat apa? Tobat sambel. Ya. Kayak antum makan rujak, makan sambal kepedesan. Besok lagi ada rujak lagi, ada sambal lagi, apa? Dimakan lagi.
Ini namanya tobat sambel. Sekarang tobat, wis kapok aku makan sambel. Besok ada sambel lagi apa? Dimakan lagi, diincipi lagi. Ya, tobat lagi, wis kapok aku nggak mau makan sambel. Besok lagi ada sambel lagi, dimakan lagi. Ini namanya tobat sambel. Ya. Tapi yang dimaksud dengan tobat yang nasuh adalah ketika engkau bertobat dari perbuatan kemaksiatan tadi dan tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Fadzakara min sifatihim mulazamatal istighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah apa? Mulazamatul istighfar. Mulazamatul istighfar, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka tidak berdosa. Bukan berarti mereka tidak tergelincir, tapi mereka setelah tergelincir meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamal israri 'ala dzunub, dan di antara sifatnya adalah apa? Mereka tidak mengulangi, tidak meneruskan dosa-dosa yang mereka telah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala al-muallif rahimallahu taala wa min al-ayatil 'azimatil jami'ati li ma'ni at-taqwa wa bayani sifati ahliha qaulullah azza wa jalla fi suratil baqarah. Dan termasuk ayat yang agung yang mengumpulkan makna takwa dan menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-177. Fil ayatil lati tu'rafu 'inda ahlil ilmi bi ayatil bir. Di sebuah ayat yang dikenal oleh kalangan ahli ilmu dengan ayat al-bir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala laisal birra. Dan ini ayat al-bir ya, ayatul bir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, di penghujung ayat kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Fadzakara azza wa jalla anna min sifatil muttaqina salahi anna min sifatil muttaqina salaha aqidatihim wa salaha a'malihim. Jadi di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman laisal birra, bukanlah kebaikan itu antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, engkau hadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Ya, bukanlah kebaikan ketika engkau menghadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi albir itu, kebaikan itu, kebajikan itu man amana billah. Ya, disebutkan dalam tafsir, takdirnya di sini adalah walakinnal birra birru man amana billah. Akan tetapi kebaikan adalah apa? Kebaikan orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, kebaikan orang yang beriman terhadap hari akhir, terhadap malaikat Allah, terhadap kitab Allah, terhadap para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita himpun semuanya ini tentang keimanan adalah baiknya akidah. Ya, kebaikan itu adalah kebaikan orang yang akidahnya lurus. Orang yang memiliki akidah yang sahihah salimah. Bukan akidahnya orang-orang kufar, bukan keyakinannya orang-orang kafir yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akidah yang tauhid. Ya, akidah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa atal mala ala hubbihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Setelah orang yang bertakwa tadi memiliki akidah yang lurus, wa atal mala ala hubbihi.
Orang yang bertakwa itu adalah apa? Atal mala, memberikan harta, menyedekahkan, memberikan nafkah, berinfak, bersedekah ala hubbihi. Ya, bersedekah, menyedekahkan harta tadi ala hubbihi, meskipun ia apa? Cinta terhadap harta tadi. Dan ini yang berat ikhwah. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan memberikan makan ya ala hubbihi. Ya. Dia tetap masih cinta terhadap makanan tadi. Kita ini ya, kita ini mungkin di antara antum ada teman-teman yang berbagi kepada antum, atau antum sendiri kadang-kadang berbagi ya. Tapi seringkali kita berbagi itu ketika kapan? Ketika kita nggak butuh ya. Antum berbagi makanan sama temennya karena apa? Karena sudah kekenyangan baru dibagi, kan gitu ya. Wah, aku swarak ini buat antum, aku sudah kenyang nih buat antum. Atau ketika antum itu nggak suka sama makanan tadi, ada makanan yang tidak antum sukai ya, antum dikirim orang atau dikasih orang, ini makan nggak antum sukai, wah ini nggak suka, nah wis buat antum aja, karena anak nggak suka lauk ini misalnya, atau ini nggak suka, ini buat antum ya. Dan ini banyak terjadi seperti itu, ngasih orang ketika memang nggak suka. Atau harta-harta yang lain, motor, ada orang ngasih motor misalnya, ada orang ngasih HP, ada orang ngasih handphone ya. HP, handphone sama aja ya. Ngasih mobil atau ngasih rumah, rata-rata ngasihnya ketika kapan? Ketika enggak butuh, ketika udah nggak suka. Wah, HP jelek nih, buat kamu aja kan gitu. Ini motor sudah nggak bagus, buat kamu aja lah, bawa-bawa aja nggak apa-apa. Nah, seringnya begitu ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cirinya orang yang bertakwa, wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta kepada orang lain, dia menginfakkan hartanya padahal dia sendiri masih apa? Suka terhadap harta tadi. Ala hubbihi. Barang yang antum suka. Ya. Makanya memang orang yang beriman itu diuji dengan itu ya. Yang antum sukai berikan kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Antum punya pulpen nih, ada pulpen bagus sama pulpen rusak, atau jangan rusak lah ya, nggak bagus. Pulpen baru sama pulpen nggak baru, kurang bagus lah, atau isinya tinggal sedikit. Kira-kira ya kalau antum mau ngasih temanmu, ngasih yang mana? Ngasih yang sudah mau habis isinya, kan gitu. Ya. Karena sudah nggak disenangi, karena sudah punya baru, nih buat kamu aja yang jelek. Nah. Wa atal mal ala hubbihi, dan memberikan harta padahal dia masih dicintai harta tadi. Dia tadi masih mencintai harta tadi, dawil qurba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada siapa yang paling berhak menerima pemberian kita. Yang pertama adalah apa? Dawil qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kerabat kita itu mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita beri sesuatu. Kita beri hadiah, kita beri sedekah, kita beri nafkah ya. Jadi jangan sampai antum lebih peduli dengan orang lain ketimbang saudara sendiri ya. Saudara sendiri fakir, saudara sendiri melarat, saudara sendiri makan aja nggak bisa, tapi antum lebih peduli dengan saudara-saudara jauh di sana ya. Sodakohnya, apalagi sodakohnya ke luar negeri, kemana-mana, tetangganya, saudaranya yang juga sekaligus tetangga bingung mau makan apa. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, Allah sebutkan di sini yang paling pertama adalah dawil kurba, orang-orang yang memiliki hubungan apa? Kekerabatan. Wal yatama, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan al yatama, yatim. Apalagi kerabat yatim lagi. Ya. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan ya, punya kerabat plus dia adalah seorang
yatim. Wal masakin, selanjutnya miskin, orang-orang miskin, termasuk di dalamnya berarti orang-orang fakir, apalagi kerabat yatim miskin. Allah. Wabnas sabil, orang-orang yang apa? Dalam perjalanan kehabisan bekal. Ya. Ibn sabil, anak jalanan. Ya. Kehabisan bekal. Musafir, para musafir, bekalnya habis. Ya. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, saking butuhnya mereka harus meminta, saking butuhnya mereka harus mengemis, mereka tidak mampu bekerja. Ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, termasuk as-sailin di sini adalah orang-orang yang meminta donasi untuk sekolah-sekolah, untuk anak-anak yatim. Meskipun yang minta donasi tadi orang kaya, ya, yang meminta bantuan biasanya pengurus tadi kan nggak harus orang miskin, ya. Maka mereka juga berhak. Wafir riqab, dan orang-orang yang riqab, budak yang ingin memerdekakan dirinya, ya, beli budak untuk dibebaskan, ya. Jadi amalan soleh ini terkait harta tadi, atal mala ala hubbihi. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqamas shalah. Amalan soleh yang lain adalah apa? Orang-orang yang bertakwa senantiasa mendirikan salat. Ya, tidak hanya sekedar melaksanakannya, bukan wa fa'alas shalah, tapi wa aqama, menegakkan, mendirikan. Ya. Karena salat perlu hal-hal, ya, enggak sekedar mendatangkan, menggerakkan badan saja, tapi harus apa? Khusyuk roh, ya, khusyuknya roh, khusyuknya batin. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan ini cirinya orang yang bertakwa selanjutnya adalah apa? Al mufun, orang-orang yang menepati janji mereka, idza ahadu, jika mereka berjanji. Nah, ini menepati janji, ini ciri orang-orang yang bertakwa. Antum yang pernah berjanji jangan lupa ditunaikan janjinya, ya. Jangan menjadi orang yang suka mengingkari janji, ini perbuatannya munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia mengingkari. Wasabirina fil ba'sa wadh-dharra wa hinal ba's. Ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah orang-orang yang sabar fil ba'sa. Yang pertama, sabar ketika hidup dalam keadaan ba's, melarat, fakir. Al ba'sa al muradu bihi namada al faqr, ya, hidupnya dalam keadaan fakir. Hidup dalam keadaan fakir itu perlu sabar gak? Oh, perlu, ya. Orang fakir itu kalau melihat orang lain dapat kenikmatan, perih, ya, maka mereka harus sabar. Ketika mereka dikatakan sebagai orang miskin, orang fakir yang berhak menerima zakat, terasa menyayat hati mereka juga. Ketika mereka mendapati keluarganya tidak bisa makan, sakit juga mereka. Perlu yang namanya apa? Sabar. Wadh-dharra, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang dimaksud dengan ad-dharra di sini adalah tatkala sakit, sabar tatkala sakit, ya, menderita sakit. Apapun sakit itu perlu sabar. Karena ketika sabar badan itu ketika sakit badan itu apa? Lemes. Ya, mau ngapa-ngapain susah, mau bergerak sakit, ya, maka perlu yang namanya apa? Sabar. Wahinal ba's, dan sabar ketika perang. Al ba's al muradu bihi namanya al qital. Jadi al ba'sa yang pertama tadi faqr, kemudian wahinal ba's yang di sini adalah apa? Perang. Perang butuh sabar, ya.
Perang butuh sabar. Apalagi ketika terluka, ya harus sabar. Sebagaimana yang disebutkan di sebuah hadis oleh Nabi SAW ketika beliau menceritakan tentang seorang pemuda, ya seorang sahabat, ya seorang yang hidup di zaman Nabi SAW dan ikut perang bersama Nabi SAW, tapi beliau mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Para sahabat yang lain bingung, ini gimana kok dia bisa masuk neraka? Ya, ternyata pas perang, ya nggak sabar untuk mendapatkan syahid fisabilillah. Ya. Akhirnya apa? Membunuh dirinya sendiri ketika di medan perang tadi. Ya. Ulaikal ladzina shadaku, merekalah orang-orang yang shadaku, yang benar, yang jujur terhadap akidahnya yang sahih, ya, sehingga nampak di amalan-amalan yang saleh. Ketika akidahnya akidah yang lurus diiringi dengan amalan-amalan yang saleh, ulaikal ladzina shadaku, mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang benar, benar akidahnya, benar amalannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya termasuk sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah apa? Kata Syekh, salaha aqidatihim, akidahnya salihah. Wa salaha amalihim, dan amalannya salihah. Akidahnya bagus, ya, amalannya juga bagus. Akidahnya salihah, amalannya juga salihah. Jangan sampai amalannya salihah, akidahnya rusak, percuma. Ya. Orang kafir misalnya, mungkin ada orang kafir yang gemar membangun masjid. Ya, kita dulu pernah dengar ada orang kafir bangun masjid, ada orang kafir memberikan sedekah, ada orang kafir memberikan hadiah. Tapi akidahnya mereka akidahnya orang kafir, rusak. Bisa masuk surga? Tidak bisa. Ya, kata Dr. Zakir Naik, ya, orang yang semacam ini itu seperti orang yang bisa mengerjakan soal ujian tapi nggak daftar sekolah. Ya. Ada orang yang mungkin ngerjakan soal-soal ujian antum mungkin lebih jago, lebih bagus dalam mengerjakan, pinter, tapi dia nggak daftar sekolah, bisa lulus? Nggak bisa. Bisa dapat syahadah? Nggak bisa. Orang nggak daftar. Apa daftarnya? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Wa jaa 'anis salafi rahimahumullah ibaratun 'adidatun fi tawdihit taqwa, dan datang dari kalangan salaf, semoga Allah merahmati mereka, beberapa ungkapan yang cukup banyak tentang penjelasan ketakwaan. Wa hiya mutaqaribah, dan maknanya berdekatan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muttaquna alladzina yahdaruna minallahi 'uqubatahu. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah orang-orang yang yahdharuna minallahi 'uqubatahu, takut, waspada, ya, hukuman-hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mewaspadai, berhati-hati terhadap apa? Uqubatahu, hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan rahimahullah, al-muttaquna attaqaw ma hurrima alaihim wa addaw mafturida alaihim. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut, menghindari, mewaspadai apa yang diharamkan bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan apa yang diwajibkan bagi mereka. Jadi menjalankan ketaatan, menghindari apa? Keharaman. Kalau tadi kata Ibnu Abbas,
menghindari, menjauhi, mewaspadai yang mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhi keharaman. Ya, mirip, ya mirip. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, laisa taqwallahi bi siyamin nahari wala bi qiyamil laili wat takhliti fima baina dzalika. Bukanlah takwa itu hanya dengan puasa siang, hanya dengan salat malam, atau hanya dengan mencampur salat malam dan siangnya puasa. Walakinna taqwallahi tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallah. Akan tetapi bertakwa kepada Allah yang hakiki, yang sesungguhnya adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Itulah takwa. Ya. Jadi percuma yang puasa siangnya puasa tapi senantiasa maksiat, malamnya sholat lail tapi senantiasa maksiatnya jalan. Ya. Atau yang mencampur keduanya, ya siangnya puasa, sholat malamnya sholat malam tapi maksiatnya jalan. Apa katanya, STMJ gitu ya, sholat terus maksiat jalan. Ya. Ini bukanlah takwa, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Takwa adalah tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi qoulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam tafsirannya terkait ayat Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Mas'ud memberikan tafsiran takwa adalah an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Takwa adalah an yuta', Allah ditaati, fala yu'sa, Allah tidak dimaksiati, wa yudhkar, Allah Subhanahu wa taala diingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yunsa, Allah tidak dilupakan, senantiasa diingat. Wa an yushkar, dan Allah Subhanahu wa taala disyukuri, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yukfar, dan Allah tidak dikufuri. Masya Allah. Perkataan yang indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allah ditaati, tidak dimaksiati. Ya, ini mirip dengan yang tadi. Ya, kewajibannya dilakukan, yang haram ditinggalkan. Wa yudhkar fala yunsa, Allah diingat, senantiasa diingat. Kalau Allah senantiasa diingat, ya pasti orang yang bertakwa. Dia mau maksiat malu sama Allah karena dia senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat nih bumi Allah. Dia ingat nafas yang ia hirup dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang ia makan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yansa, dan dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa diingat, tidak dilupakan. Ya. Wa an yushkar fala yukfar. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa amma at-taqwa fa haqiqatuha al-'amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban, amran wa nahyan, fayaf'alu ma amara Allahu bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi, wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idihi, kama qala Talq bin Habib, idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bit taqwa. Qalu wa mat taqwa? Qala an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, wa an tadruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun takwa, hakikatnya takwa adalah al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, ya, penuh dengan ilmu, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala,
wahtisaban, dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, amran wa nahyan, baik di perintah Allah maupun di larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya amran wa nahyan? Fayaf'alu ma amarallah, ketika seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, imanan bil amri, maka dia yakin, mengimani penuh ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqan bi wa'dihi, ya. Kemudian dia ihtisab, mengharapkan pahala, tasdiqan, membenarkan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sesuatu, Allah janjikan sesuatu. Ya, orang yang melakukan ini balasannya surga. Orang yang melakukan salat balasannya pahala. Orang yang membaca Al-Qur'an balasannya sekian. Setiap huruf 10 kebaikan. Ya. Maka ketika dia melaksanakan kebaikan tadi, dia membenarkan perintah Allah tadi. Seseorang harus membaca Al-Qur'an. Ya, Iqra. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Dia imani dengan penuh ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqan bi wa'dihi, dan dia mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia membenarkan janji-janji yang ada. Janji dari Allah Subhanahu wa taala maupun janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahyi wa khaufan bin wa'idi. Adapun tentang larangan, ketika seseorang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang, imanan bin nahyi, dia beriman ini larangan benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dia imani itu semuanya. Ya. Sehingga dia apa? Menjauhi larangan-larangan tadi. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dia imani semuanya adalah larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari wahyu, datang berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Wa khaufan min wa'idi, dan dia ihtisab, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia takut akan apa? Ancaman-ancaman yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kama qala Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, idza waqa'atil fitnah, apabila terjadi fitnah, fa'atfi'uha bittaqwa, maka redupkanlah atau matikanlah, redamlah dengan ketakwaan. Qalu, mereka mengatakan, wa mat taqwa, lalu apa itu takwa? Qala an ta'mala bi ta'atillah, engkau apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh keimanan, ini perintah Allah. Ini ketaatan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarju sawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak di hadis-hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Iman ala nurin minallah, tarju sawaballah ihtisaban bisawabillahi azza wa jalla. Wa anta truka ma'siyatallah, engkau menjauhi, meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, di atas keimanan. Takhafu iqaballah, dan engkau khawatir, engkau takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa melanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ana terjerumus. Waalaikumsalam. Ana terjerumus
ke dalam dosa yang sangat sulit untuk dilepaskan. Ana sudah berdoa kepada Allah agar terjauhi dari maksiat atau dosa ini. Ana juga sudah berusaha untuk menjauhinya, namun ana tetap saja terjerumus dalam mengulang-ulang dosa yang sama. Ana harus bagaimana lagi, Ustaz? Dosa apa ini? Terjerumus ke dalam dosa yang sangat sulit. Nah, ini kalimat yang sangat sulit untuk dilepaskan ini, ya sangat sulit jadinya. Karena antum sendiri meyakini ini sangat sulit, ya. Coba dirubah. Dosa ini mudah untuk dilepaskan, mudah untuk ditinggalkan, sehingga Allah memudahkan antum untuk meninggalkan dosa tersebut. Tapi kadang-kadang ada dosa atau perbuatan buruk yang memang sudah menjadi adat, ya, menjadi kebiasaan, atau kalau istilahnya itu udah menjadi candu, gitu ya. Candu khamr, candu rokok, candu ini dan yang lain sebagainya. Ini memang apa itu namanya, ya kalau sudah candu ya nagih gitu ya, nagih, susah untuk ditinggalkan memang. Lalu bagaimana? Ya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ana pernah baca pernah mendengarkan suatu resep yang lumayan bagus menurut saya. Tinggalkan dosa tersebut, jangan jangan berlebih-lebihan dulu dalam meninggalkan tadi. Maksudnya tinggalkannya itu dalam rentang waktu yang sedikit dulu, sehari dulu. Sehari antum berazam, ana harus meninggalkan dosa ini dalam sehari. Nggak usah muluk-muluk sebulan, nggak usah muluk-muluk setahun. Ana harus lepas dari dosa ini setahun ini, harus. Ini repot, kerasanya berat karena setahun itu lama, 365 hari gitu ya. Ya kalau hijriyah berarti 355 hari. Ya. Itu kan lama, jadi berat kerasanya. Oh, mungkin enggak. Tapi dibikin jangka pendek saja. Saya harus meninggalkan ini sehari. Saya nggak boleh merokok sehari misalnya nih. Antum candu khamr misalnya, saya nggak boleh minum khamr sehari. Atau maksiat apa nggak tahu saya, ya maksiatnya rahasia. Tapi kemarin saya dapati kertas yang lain maksiatnya disebutkan, tapi nggak saya sebutkan di sini. Ya, sehari saja antum masuk, sehari bisa, besoknya berarti sama. Kalau sehari kemarin bisa, sehari ini saya juga bisa. Ya. Lusanya pun sama. Katakan di dalam diri antum, kemarin bisa, kemarin lusa juga bisa, hari ini pun sama, saya harus bisa. Gitu terus sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai akhirnya antum benar-benar terlepas dari dosa tersebut. Jadi nggak usah muluk-muluk, saya bulan ini harus meninggalkan kemaksiatan ini, atau saya setahun ini harus meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau orang sudah candu, berat. Apalagi antum berazamnya setahun, berat. Atau sebulan itu lama loh. Karena hati itu, anak pengen ngulangi lagi nih. Anak kangen sebulan ini, ayolah cepat selesai gitu kan. Nanti sebulan selesai maksiat lagi, nggak usah muluk-muluk. Sehari aja antum berazam kuat, taubat, sehari ini nggak bakal maksiat tadi. Tapi besoknya jangan dicoba lagi. Besoknya diulangi lagi azam yang sama. Anak nggak mau ngulangi lagi. Kemarin bisa, hari ini pun bisa. Besok terus setiap hari begitu. Dicoba dulu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang nanya tapi jauh sekali nih. Hukumnya menjadi konten kreator. Isi kontennya skincare. Allahu Akbar.
Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini lucu. Apakah termasuk sabar dan mendapatkan pahala, Ustadz? Tatkala kita bersabar melihatnya dengan yang lain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah. Sabar yang banyak, fasbir sabron jamila. Terkait konten kreator tadi, misalnya jadi konten di YouTube atau yang lain sebagainya, dijelaskan sudah oleh para asatid kita, penghasilan yang di situ tergantung penghasilannya dari mana dulu. Kalau penghasilannya dari pihak YouTube atau yang lain sebagainya, maka disebutkan ini penghasilannya tidak boleh karena penghasilannya syubhat. Pertama, mereka mengambil dari iklan-iklan, dan iklan-iklan yang ada itu iklan-iklan gak jelas, iklan riba, iklan kalau seandainya iklannya bagus isinya haram, isinya buka aurat, isinya musik, ya seperti itu. Ya kadang-kadang iklannya iklan yang gak bagus, ya riba, pinjaman online gitu kan, itu yang muncul seringkali. Ya. Tapi kalau penghasilannya, kalau ada antum jadi konten di YouTube kebaikan, kemudian ada yang ngendorse gitu ya, ngendorse. Ada ustadz yang punya baju gitu ya, atau ada ikhwan yang produksi baju. Ya, kemudian ngasih bajunya untuk diiklankan sekaligus dibayar, ini nggak apa-apa. Ya, antum jadi ustadz yang masya Allah masyhur, yang dikenal banyak masyarakat, yang banyak sekali yang mengikuti antum gitu ya. Maka ketika antum jadi bintang iklannya, kan akhirnya banyak yang beli produknya. Maka ini nggak apa-apa. Ya, antum gajian pakai baju produksi merek A, di endorse dari pemilik perusahaan produk A tadi, nggak apa-apa. Kalau dapat uang dari situ nggak apa-apa. Tapi kalau dari pihak aplikasinya, maka isinya tidak jelas penghasilan dari mana dan rata-rata dari syubhat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.